Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersama. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Kita bertemu lagi di ibadah anak pada tanggal 5 Juni 2002. Hari ini ya. Nah, kita akan bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. Nah, kalian lihat, wow, ada 5 juta di sini ya. Ada 5 juta, coba bayangkan. Ada Kak Ari, ada Halo. Kak Sis, ada Kak Harin, Kak Naomi, dan Kak Dewi. Nah, ada 5 juta, benar-benar kan ya. Nah, sukacita ini kita akan mulai dengan satu pujian. Apa Kak Sis? Pujian apa ya? Pujian apa ya? Oh, hari ini, betul. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, adik-adik bersukacita semua? Nah, harus ya kita diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, bisa bangun pagi, bertemu dengan siapa ya? Kalau bangun pagi itu bangun lalu ketemunya sama siapa ya? Bantal. Bantal guling, iya betul kakak ya. Sendiri soalnya kan sudah Iya. pinter-pinter. Atau masih Mas- tidur sama orang tua? Weh, mungkin ada kak. Kan ini kelas pratama betul ya? Oh, iya. Iya mungkin ada. Gak apa-apa, gak usah malu ya. Bener, Memang bener. sayang orang tua kok ya. Iya. Orang tua juga sayang sama kalian. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita ya. Kita masuk dalam ibadah dan kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami ucap syukur untuk hari baik di mana kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan. Kami hendak beribadah, kami hendak mendengarkan firman-Mu,
kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Engkau memberikan kami perhatian yang penuh dan utuh hanya untuk Engkau beberapa waktu ke depan. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, lihat adik-adik, kita di sini kakak-kakak nih semua pakai sesuatu loh ini. Apa ya? Lucu ya Kak ya? Apa ya? Begitu dilihat itu dari jauh itu kelihatan apa ya? Muncung-muncung gitu ya. Ada muncungnya. Siapa yang tahu? Wah, ada yang menebak tuh Kak. Wah, katanya siapa itu? api unggun katanya. Ya ampun, itu pasti yang sudah pernah ikut camping itu. Camping. Apa ya? Anaknya siapa ya? Yang itu? Oh, itu loh yang suka camping itu loh. Yang bawa kemah-kemah itu loh. Nah, itu. Ingat tapi nah, itu namanya siapa? Nah, sekarang coba tebak kenapa kita pakai ini? Kakak, ayo kenapa? dijawab. Apa ya? Kira-kira Karena kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Ayo. Yaitu turunnya Roh Kudus. Kita sudah peringati minggu yang lalu kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga, ya kan? Nah, selama Tuhan Yesus itu tidak bersama dengan kita, beliau Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dinamakan Pentakosta. Ingat ya adik-adik ya. Nah, itu ada lagunya ya sekarang ya. Apa Kak ya lagunya? Lupa aku. Bila Roh Allah ada. Nah, sedikit-sedikit bersukacita dengan melingkar-lingkarkan tangan, gerakkan pinggul ya. Jangan lupa, yuk nyanyi bersama dengan kakak-kakak. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti daud menari. Bukan menari, menari seperti daud menari. Nah, adik-adik, ayo kita mengingat kembali hukum kasih yang selalu kita lakukan setiap minggunya. Ya, kita akan melakukan dengan gerakan, ya. Ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian hukum kasih. Diingat lagi ya, jangan lupa. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan.
Siapa Kak yang Mau memberikan firman Tuhan? Siapa? Siapa ya? Nah, ayo. pasti ada yang kenal. Ada yang sudah kenal ini. Kak Naomi. Yang mana ya? Kak Naomi. Panggil dong. Kak Naomi. Kak Naomi. Wuih. Ayo. Ini ayo. Yuk. Ya. Ya. Siapkan Alkitabnya dulu ya. Lalu kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Yuk, silahkan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan memberikan firman ini untuk anak-anak. Ya Bapa, berikanlah juga anak-anak ketenangan agar bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan ke hadirat-Mu dengan Kristus Tuhan pengantaran kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Tadi sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, sekarang dibuka Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Beginilah firman-Nya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7
tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf kedua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan ke rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua bernama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah melewat 7 tahun, kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah katakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sekarang itu minggu apa? Oh, bener banget. Ini adalah minggu Pentakosta, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus turun itu untuk apa sih? Roh Kudus turun itu supaya kita bisa menjadi apa? Menjadi saksi buat Tuhan gitu. Biar kita bisa bercerita dan bersaksi untuk bahwa Tuhan itu ada dan baik banget buat hidup kita. Nah, dari cerita bacaan tadi, ada yang tahu Yusuf itu siapa? Ya, Yusuf itu adalah putra pertama Yakub dari istrinya Rahel. Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Jadi saking sayangnya Yakub sama Yusuf, dia sampai membuatkan jubah yang indah. Nah, Yusuf itu kerjanya apa sih? Di Mesir, Yusuf itu dijual menjadi budak pegawai istana Potifar. Di sana dia bekerja sangat baik, jadi dipercaya penuh oleh majikannya. Sebelum dijual ke Mesir, Yusuf itu pada saat berusia 17 tahun, masih muda ya, dia bekerja sebagai gembala ternak bersama saudara-saudaranya. Nah, dari cerita tadi, yang dipenuhi Roh Allah tidak hanya para murid Tuhan Yesus saja, tetapi ada tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nah, sebelum itu mari kita nonton video tentang Yusuf dinobatkan menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf,
oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Pa'aneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kita sudah melihat video ya. Yusuf dinobatkan tadi menjadi orang kepercayaannya Fir'aun, Raja Fir'aun. Yusuf dipenuhi Roh Allah dan dapat membantu Raja Fir'aun mengartikan mimpinya dan menyarankan bagaimana mencegah kelaparan di Mesir. Raja Fir'aun itu takjub banget dengan Yusuf dan percaya jika Yusuf dipenuhi Roh Allah sehingga Yusuf ini bijaksana. Lalu Raja Fir'aun itu mengangkat Yusuf menjadi kepercayaannya yang mengatur negeri Mesir dengan memberikan cincin, materai, kalung, dan jubah. Nah, pada saat itu Yusuf itu dapat penglihatan dari mimpi. Dia bisa menafsirkan mimpi. Dia menceritakan dua mimpinya, di mana dua-duanya menggambarkan saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibunya akan bersujud menyembahnya. Dari kedua hal yang tadi menyebabkan saudara-saudaranya dan ibunya menjadi iri hati dan menjadi benci kepada Yusuf. Ketika berusia 17 tahun, Yusuf disuruh Yakub untuk mencari saudara-saudaranya yang menggembalakan domba di kota lain. Ketika itu Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya dan hendak dibunuh. Ruben kakak sulung mencegah sehingga mereka akhirnya hanya membuang Yusuf ke dalam sumur kering. Ruben malah ingin menolong Yusuf dengan diam-diam melepaskannya. Nah, pas Ruben tidak ada di dekat sana, ada atas usulan Yehuda, saudara-saudara lain yang menjual Yusuf kepada pedagang Midian dan Ismail yang lewat situ di dalam perjalanan ke Mesir. Hebat banget ya, roh kuasa Allah yang tinggal pada diri Yusuf membuat Yusuf dipilih menjadi Raja Fir'aun. Menjadi penguasa itu enggak mudah, apalagi mengatur negeri yang kelaparan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, roh Allah yang tinggal di diri kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Semua anak yang percaya pada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada ajaran Tuhan Yesus dari Yohanes 14 ayat 26
tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kuasa Roh Kudus dalam hidup anak-anak akan mendorong anak-anak melakukan hal yang luar biasa. Anak-anak akan disertai Tuhan seperti Yusuf. Jadi anak-anak harus rajin ya membangun kebaktian pribadi dan gereja supaya makin dekat dengan Tuhan dan Roh Allah akan tinggal di dalam kalian semua. Nah, selanjutnya ini kita sudah di penghujung acara untuk firman dan kita akan langsung memperagakan aktivitas. Nah, adik-adik, kita kan tadi udah mendengarkan firman Tuhan ya, Pak ya? Iya, Tentang firman tentang Pentakosta, kejadian Pentakosta nih. Nah, di kejadian Pentakosta itu tadi ada turun lidah-lidah bin. Ini benar. Kak. Lidah-lidah api, ya. Iya. Kalau gitu kita sekarang Akan melakukan aktivitas nih adik-adik. yuk, kita coba bikin bando atau Mahkota lidah-lidah api. Lidah-lidah api, oke. Dan bahan-bahannya itu kan kemarin sudah dikasih tahu sama kakak-kakak pamong KPAR KRW setempat kan ya. Jadinya berarti udah disiapin bahan-bahannya. Harusnya udah disiapin ya. Jadi bahan-bahannya itu Ada kertas, boleh pakai buku gambar boleh pakai HVS. atau HVS, terserah. Iya. Terus habis itu ada double tip. Atau selotip ya Iya. adik-adik. Kalau Terserah nggak mau pakai punya apa. bisa pakai itu lem kakak. Oh, bisa pakai lem. Iya. Oke, baik. Terus ada Pita. Nah, pita ini nanti yang mau dijadiin Mahkotanya. atau bandonya. Terus pensil warna untuk mewarnai gambar itu tadi. Gambar api yaitu kita butuh warna Merah, merah, oranye, sorry. Merah, oranye, sama kuning. Lalu jangan lupa kak, spidol. Spidol atau pensil. Boleh lah pakai apa aja ya. Buat nanti kita Buat menggambar. menggambar apinya. Dan bentuk apinya tuh kayak gini adik-adik. Sudah bentuk apinya seperti ini. Ya, gambar aja sih semirip mungkin. Terus nanti diwarnai. Ayo kita mulai Menggambarnya. menggambar lidah apinya. Menggambar apinya dulu ya. Nanti menggambarnya sebisa kalian ya. Sekreasi kalian mau gimana gitu. Nah setelah digambar, ini ya, sudah digambar, waktunya dipotong kakak. kita gunting gambarnya. Ayo Kak Dewi, digunting.
Pakai guntingnya hati-hati ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai digunting nanti hasilnya seperti ini, lalu kita akan mewarnai. Warnai bersama-sama. Nah, kita mewarnainya seperti ini adik-adik. Setelah selesai diwarnai, nanti hasilnya seperti ini. Lalu kita siapin pita yang telah tadi disiapin ya Kak ya. Nih pitanya. Terserah warna apa aja nanti. Bisa pakai warna apa aja ya. Ini kalau bisa bantu, minta tolong dibantu orang tua atau kakak atau adiknya untuk diukur di kepala, di atas kepala. Sesuai sama lingkar kepala ya Kak ya? Iya, ukurannya biar nanti cukup. Betul. Terus habis gitu kita tempelkan di sini adik-adik. Ditempelnya pakai selotip tadi atau double tape. Bisa pakai lem atau mungkin staples Kak Dewi. Bisa sih Pak. Itu juga minta tolong bantuan orang tua ya biar tidak terluka. Kita tempel ya pitanya di tengah-tengah. Sudah jadi seperti ini. Kita gunting pitanya. Dipasang di kepala, betul Kak? Nah, jadi seperti itu adik-adik. Yeay, mahkota lidah api kita udah jadi. Yeay. Dan nah, begini ya adik-adik, jadinya. Coba difotoin, diliatin di kamera masing-masing gimana jadinya, bagus apa enggak. Sip. Terus nanti jangan lupa ya hasilnya difoto, terus habis gitu dikirim ke pamong KRW masing-masing. Iya.
Seperti Ya. itu. Terima kasih Terima adik-adik. kasih, adik-adik. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Dadah. Dadah. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan berkat yang sudah kita terima sepanjang minggu ini melalui orang tua kita, berkat kesehatan, berkat uang saku, berkat makanan ya. Tetapi sebagian kecil yang hanya bisa kita berikan kepada Tuhan di hari Minggu ini. Yuk kita siapkan persembahan kita, digenggam di tangan kanan atau diletakkan di amplop. Nah, kalian siapkan ya. Kita akan persembahkan dengan pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Yang hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa, syafaat, dan doa persembahan. Lalu kita akan doa penutup. Doa kali ini, doa syafaat kali ini akan didoakan oleh yang pertama Kak Harin. Kak Harin. Lalu yang kedua Kak Harin berdoa untuk Kak Arin berdoa untuk sekolah, untuk teman, untuk Dan keluarga kita bersama ya. Lalu Ari akan berdoa untuk bangsa dan negara dan gereja. Untuk selanjutnya doa persembahan dan penutup akan didoakan oleh Kak Dewi. Ya, ayo lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi kami ucap syukur kalau pada saat ini ibadah kami, dalam kami mendengarkan firman-Mu, dalam kami memuji nama-Mu, kami sungguh bersuka cita. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan. Engkau berkati orang tua kami dengan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pendidikan kami, sekolah kami yang mungkin saat ini masih terbatas bertemu muka dengan teman-teman, tapi kami yakin dan percaya Engkau saja yang menjagai kami dan tetap menumbuhkan pengetahuan, kepandaian di dalam kami belajar. Terima kasih ya Allah Bapa, kiranya kami bisa mencapai cita-cita kami melalui setiap pendidikan dan pelajaran yang kami terima dengan sungguh-sungguh dan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas tanah air yang Kau berikan kepada kami. Berkati Bapak Presiden yang memimpin kami ya Bapak, berkati juga menteri-menteri yang membantu mereka. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa kami, lindungi bangsa kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, Engkau melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati juga gereja kami yang masih dalam masa pembangunan, berkati pembangunannya, berkati persembahannya, berkati segalanya ya Bapak, supaya kami bisa menjadi gereja yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkati
orang-orang yang mengelola persembahan kami ya Tuhan, dan juga kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan, dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan, amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ya. ini. Kita akan tutup dengan pujian. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Selamat hari Minggu, selamat dan sukacita senantiasa, jaga kesehatan dengan prokes selalu. Sampai jumpa minggu depan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.